sama atau gitu. surat 7 duluan itu? Oke. Istirahat Ya, dulu sekarang, tapi ya. Iya, ya, boleh. ini gimana ini? Iklan berjalan. Silakan. Iklan dulu. Deh, biar gak panas semuanya. Bede, bede, kopi. Siapa yang bagian ngopi? Siapa yang bikin kopi nih? Biasanya Ini Bang Uco memang- mau iklan. Ya. Bang Ini Wak, maksudnya Bang Uco. acara pada malam hari ini kita itu saling mengedukasi ya. Tidak ada yang saling menghujat, tidak ada yang saling merendahkan, tapi kita sama-sama untuk saling mengenal aja, oke? Oke. Ustadz Alif, monggo minum-minum dulu, makan dulu cemilan atau apa gitu, silahkan. Yang netizen, baik yang di YouTube atau yang ada di Zoom, silahkan untuk istirahat juga. Jadi jangan tegang-tegang ya. Kita di saudara kemanusiaan ya, toleransi NKRI. Siap. NKRI harga mati. Monggo kopinya udah saya siapkan. Monggo diseruput Rin gitu. Oke, sudah. Terima kasih. Aku sudah minum. Sudah enak-enak. Sudah enak, Bang Rudi? Oke. Ustadz Alif, sudah standby? Belum ada 3 menit sebenarnya. Oke. Oke, silakan. Kita berarti sedikit selesai lagi tadi, aja lah. ya. Nah, begitulah alhamdulillah ya, kita memahami Al-Quran begitu indahnya dalam memaknai ya, maksud dan tujuan ayat. Di sini narasinya dikatakan, atau ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi, dikatakan bahwa setiap yang berjiwa, dha'iqatul maut, dha'iqah akan merasakan kematian. Bukan setiap yang berjiwa itu akan mati. Ingat, setiap jiwa yang bernyawa, atau di sini kan terjemahnya, akan merasakan mati. Bukan mati, Bung. Makanya saya sih nggak aneh dengan Nabi Isa atau Yesus ketika mati bangkit. Memang sebenarnya nggak mati sama, ruhnya nggak mati. Nafsun, jiwa itu nggak mati. Yang mati itu jasadnya. Kan gitu. Makanya ketika jasad, nyawa terpisah dari jasad, yang mati itu jasadnya, bukan jiwanya, bukan nafsunnya. Oke? Makanya nafsun itu tidak mati, tapi merasakan kematian. Karena yang mati, yang hancur itu jasadnya dikubur. Begitu. Fa'inama tuwafauna ujurakum yaumil qiyamah. Dan mereka akan dikumpulkan di hari kiamat. Itu mengenai ayat ini. Ya contoh Nabi Adam. Apakah ada nafsunya? Ada. Memang makanya diciptakan Nabi Adam itu makhluk yang sempurna. Dibekali nafsu kan, dibekali akal gitu. Nah, di sini dikatakan nafsu. Oke, jelas ya. Akan merasakan mati, bukan mati. Terima kasih. Ya, saya kasih aba-aba gitu. Maksudnya biar ini ya. Oke, ini saya mau iklan sebentar. 1 jam lagi kirain. Saya mau iklan sebentar. Aduh, di mana tadi? Ada iklan. Sebentar. Bagi yang mau menjadi narasumber, bisa menghubungi Sri Paduka ke nomor, ya, bisa dicatat, 081 933 637 358, baik narasumber dari pihak Muslim maupun Kristen atau dari pihak praktisi agama yang lain. Ya, saya ulang lagi, yang ingin menjadi narasumber bisa menghubungi Sri Paduka dengan nomor 081 933 637 358. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke acara. Jadi itu tambahan dari Ustadz Alif ya untuk menanggapi closing statement-nya dari Bang Rudi Yohanes ya. Oke. Jadi intinya, aduh saya tidak ini ya lupa. Ya jadi
Jadi kalau dari saya ya, mungkin saya kasih sedikit aja yang mengganjal dari pikiran saya, mungkin perbedaan kita dengan iblis, yaitu kalau manusia itu bisa bertobat dan bisa diampuni oleh Allah sehingga bisa kembali ke surga, sedangkan manusia yang tetap mengikuti iblis dan tidak mau bertaubat, itu akan kekal di neraka. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Oke, sekarang waktunya untuk pertanyaan dari netizen yang ada di Zoom yang sudah angkat tangan. Saya kasih kesempatan untuk ini ya, sama ya. Jadi dari netizen yang dari Kristen dan netizen yang dari Muslim. Ini ada Bang Suret dulu ya, karena yang sudah pertama angkat tangan. Bang Suret, silahkan dibuka mute-nya. Halo, cek. Halo. Bang Suret, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak Muslim atau Kristen ini? Muslim. Oke, dari pihak Muslim mau bertanya ke mana ini? Ke pihak Kristen gitu ya? Ya, sebelum bertanya sebetulnya saya mau menjawab sedikit aja tadi. Oke, saya kasih Ya. waktu sedikit ya. 1 Ya. menit. Jadi Rudi tadi bilang kan, apakah Adam mati? Ya waktu dia di surga ya belum lah. Kan waktu setelah dia melakukan kesalahan itu dia ditaruh ke bumi ya, dikeluarkan ke bumi. Lagi pula pun ada beberapa tafsir ya, surga yang dimaksud di ayat Adam sama itu bukan surga yang nantinya manusia akan kembali. Itu masih di bumi. Bahkan di Alkitab sendiri kan di Taman Eden itu di dekat apa kan, di Sungai Efrat itu kan. Di Alkitab ada itu. Hari itu saya pernah bahas juga sama orang Kristen bahwasanya surga di situ. Ya. Oke, sekarang Ya, pertanyaannya apa Bang Suret? Pertanyaannya, jadi lupa saya. Oh ya, saya mau tanya sama Rudi, apakah orang Kristen itu setelah mati langsung masuk surga? Gitu. Itu aja. Bisa Sebetulnya banyak nih, tapi itu dipahami aja untuk dulu. pertanyaannya. Oke. Bisa. Bung Dimas. Oke, silakan untuk dijawab. Oke. Pertama aku jawab dulu ya. Kalau saya berbeda dengan orang Kristen yang lain itu harap maklum saja ya. Karena memang saya adalah makhluk yang berdiri sendiri dan merdeka. Kalau dikatakan bahwa Taman Eden itu di bumi enggak benar. Saya mengatakan Taman Eden itu di surga, dari sudut pandang Kristen pun demikian. Ya. Kenapa? Tonton aja videonya di Mari Belajar Isi Alkitab. Ada situ saya buka fakta bahwa Taman Eden itu di surga. Nah, saya mau apa juga agar jangan ada salah-salah paham, salah-salah persepsi ya. Kalau Adam dan Hawa itu tidak berdosa, ngapain bertobat? Kalau kita lihat KBBI, arti bertobat itu apa? Ini sebentar saya share dulu ya. Saya sudah buka KBBI, di sini dijelaskan apa sih arti bertobat. Nah, kita perlu juga melihat, mungkin bahasa Indonesia yang salah, aku nggak tahu. Tobat artinya sadar dan menyesal akan dosa. Kalau bertobat, menyesal dan berniat hendak memperbaiki buka kurung perbuatan yang salah. Artinya salah, artinya berdosa ya kawan-kawan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui apa makna bertobat. Karena kalau tidak bertobat, berarti nggak mengakukan salah, ngapain bertobat ya kawan-kawan. Kemudian dia tadi bertanya apakah semua orang Kristen mati langsung masuk surga. Kalau menurut Matius 7 ayat 23 tidak, malah dibilang nyalah engkau pembuat kejahatan. Yesus tidak mengenal orang-orang pembuat kejahatan. Contoh, salah satu orang yang percaya Yesus adalah Tuhan itu adalah orang Kristen. Maka di Matius 7 ayat 21 dikatakan, tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya tidak semua orang Kristen langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan ada yang ditolak ayat 23. Nah, sekarang kita ambil tetapi orang yang mati di dalam Yesus itu 1 Tesalonika 4 dulu ya. Aku buka dulu 1 Tesalonika 4. Ya. 1 Tesalonika 4 ini dijelaskan di situ ayatnya yang ke-14. Sebentar saya share screen ya. Yang ini aja. 1 Tesalonika 4. Nah ini. Dikatakan di situ ayatnya yang ke-14. Karena jika kita percaya, itu kan jelas ya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi kalau kami orang-orang Kristen mati di dalam Yesus, ya dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus.
Itu dibilang ayat ini, dan contohnya siapa? Itulah orang yang disalib di sebelah kanan Yesus ya. Dan juga orang-orang yang mati martir. Contohnya Stefanus, Petrus, Paulus, itu kan dipenggal kepalanya, Yohanes, itu langsung masuk. Oke, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari jawaban dari Bang Rudi Yohanes untuk Bang Suret. Terima kasih Bang Suret sudah bertanya. Kalau misalkan mau bertanya lagi mungkin di lain waktu lagi ya Bang Suret. Oke, sekarang selanjutnya biar adil saya mau memilih penanyanya dari pihak Kristen yang mana ya, pihak Kristen. Anas ini kayaknya bukan pihak Kristen nih, namanya Anas. Kayaknya PHSJ 878. Oke. Silakan dibuka mute-nya. Halo, cek. Halo, Assalamualaikum. Ini dari pihak Kristen atau Kristen? Pihak Islam atau Kristen? Kristen, Bu. Oke, silahkan Pak. Siapa namanya? Roy. Oke, Pak Roy mau bertanya dengan pihak Muslim ya, otomatis ya. Ya, ke Ustadz Alif. ya. Ya. Pertama, Horas Lae, sang debater. Horas. Gini Pak Ustadz, Alif, saya senang masuk di channel Anu Basin ini karena agak seperti semboyan Ibu tadi, NKRI harga mati. Setuju? Ya. Oke. Pak Ustadz, bisa nggak kita komparasikan dari pembahasan tadi terhadap perjanjian lama, kejadian 2 dan sampai kejadian 3 supaya berhubungan soal dosa dan soal penciptaan Adam dan Hawa itu. Makasih Pak Ustadz. Gini Pak, temanya kita adalah surga tadi, jadi tentang surga gitu, bukan dosa atau apa gitu. Atau gimana ini? Dari pertanyaan bisa diganti atau tetap tentang diteruskan? surga ya? Ya, tentang surga. Oke. Mungkin sebenarnya berkaitan kan. Kalau sebentar. Gimana? Kalau boleh ya, kalau saya nanti dikoreksi Pak Ustadz ya. Artinya gini, kalau surga orang Kristen itu mungkin sang debater yang lebih paham menjelaskannya. Saya jemaat biasa, artinya bukan seorang pendeta, juga bukan seorang teologi ya. Saya hanya begini, kenapa tadi saya bisa bertanya, bisa nggak kita komparasikan dari ayat Al-Quran tadi kepada perjanjian lama Alkitab di kejadian 2 sampai kejadian 3 itu. Artinya karena di situ jelas ketika Adam jatuh dalam dosa, maka dia mengetahui dirinya sudah telanjang. Berarti kan dia merasa takut kepada sang pencipta tadi. Nah artinya kalau orang jatuh dalam dosa, seperti orang merasa ketakutan. Di dalam konsep Islam kan kalau saya baca tadi yang di ayat 3637 itu, yang setiap yang bernyawa akan mengalami kematian dan selain-selainnya. Nah, itu yang saya lihat. Saya belum terlalu paham kalau soal Al-Quran, sehingga pemahaman surga Islam dengan surga Kristen menurut saya itu sangat jauh beda, Ibu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Roy. Silakan Ustadz Alif yang mau menanggapi dari pertanyaan itu, Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Roy ya. Disinilah memang terjadi perbedaan kita ya. Karena di Islam itu memang ketika dipahami bahwa ketika Nabi Adam melakukan kesalahan yang dikatakan kami dolim, ya memang sih, sorry Bang Rudi, ada juga memang ada orang mengatakannya itu ada melakukan dosa, itu bahasa umumnya ya. Orang maksudnya gini, karena ada melakukan dosa, itu dinarasikan begitu. Makanya saya menggeser, mohon maaf, mungkin nggak apa-apa, saya beda pandangan dengan muslim lain. Ini pemikiran saya juga, pemahaman saya juga. Saya katakan Nabi Adam melakukan kesalahan belum sampai level dosa, gitu kan. Hanya melakukan kesalahan, kedoliman, makanya dikatakan juga Robbana innana dolamna. Nah, yang membedakannya adalah
dengan pihak Kristen, makanya tadi juga saya tanya, di pihak keyakinan Anda, Bapak, aduh Pak, lupa lagi tadi yang bertanya, Roy. tidak ada, Pak Roy, mohon maaf Pak Roy, di keyakinan Anda tidak ada narasi bahwa Adam bertobat kepada Tuhan sehingga dosanya diampuni. Makanya bergulirlah di keyakinan Anda sampai sekarang ada istilah yang namanya dosa waris. Kan begitu. Padahal juga istilah dosa waris ini saya rasa dari zaman sebelum kedatangan Yesus atau Nabi Isa tidak ada istilah namanya dosa waris gitu. Dosa waris kenapa dibahas berlaku di zaman eranya kekristenan atau di zaman eranya mungkin kitabnya Paulus ya. Saya tidak begitu mendalami. Karena demikian inilah yang jadi titik perbedaan jauh. Padahal ketika ada melakukan dosa, ya memang melakukan kesalahan, akhirnya apa? Dia tobat, selesai urusannya. Lalu banyak ayat-ayat di Al-Quran diceritakan bahwa manusia itu nanti akan begini, akan melakukan, ada yang melakukan kejahatan, ada yang bermusuhan, gitu kan. Ada juga yang berbuat baik. Ya di situ dijelaskan. Apa itu kematian? Kematian itu memang sudah hak Tuhan menjadikan. Di surat Al-Muluk dikatakan alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk manusia supaya apa? Kalian itu berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Begitu poinnya. Karena apa dijelaskan tadi di Al-An'am juga bahwa semua yang bernyawa atau jiwa ya akan merasakan kematian, bukan mati jiwanya, tapi merasakan kematian karena yang mati itu jasad yang terpisah dari jiwa, dari nafs, dari ruh gitu. Terima kasih. Oke, sedikit saya tambah Pak Ustadz. Nah, itu yang saya nanti kalau saya sedikit bertanya saya itu mungkin tidak cocok, mohon dimaafkan duluan ya. Artinya begini, ya. Karena konsep dosa dan surga itu berbeda dengan kami, penjelasan Ustadz tadi dari sisi kemanusiaannya Adam, dia tidak sengaja melakukan dosa, tapi karena tergoda, begitu ya kurang-kurang lebih maksudnya Pak Ustadz tadi ya? Ya, dia digoda oleh iblis. Nabi Adam digoda oleh, sebenarnya digoda kan sama istrinya Siti Hawa gitu, sama-sama digoda. Mereka akhirnya apa? Tergoda dengan bujukan ikut tipu daya. Iblis melakukan tipu daya, kan begitu. Kurang lebih tapi begitu. Kan, mohon maaf, ini sudah saya batasin ya pertanyaan untuk Pak Roy. Jadi ya terima kasih untuk bertanya. Sebenarnya cuma satu pertanyaan aja, tapi Pak Roy tadi sudah. Lanjut Bu, makasih Inge. Ya mungkin besok lagi kalau misalkan ada kesempatan lain lah ya Pak Roy ya. Oke, ini sudah jam 10. Bagaimana? Apakah saya tutup dulu acara ini lalu boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Nama saya Dr. Sanusi. Boleh nanya nggak ini? Dari mana? Islam saya. Oh, bagaimana ini? Iya nanya ke Kristen, masih tanya jawab. Ya nggak apa-apa, satu kali lagi kalau nggak. Yang resen dulu dong. Masih banyak. Ini yang resen banyak, Pak Dokter Asumsi, mohon maaf ya, yang resen dulu itu lebih. Saya ini ada ini yang mau tanya sama Bang Rudi Yohanes ini kalau boleh. Cari dolar dulu. Bentar. Ini bagaimana kesepakatannya dulu? Ini acaranya karena bukan acara saya sendiri, tapi acara. Jam 10:30 lah. Saya yang nggak bisa kayaknya. Oke, nggak apa-apa lah. Besok kita lanjutkan lagi. Gini, maksudnya gini, nanti saya tutup dulu, kemudian silahkan dilanjutkan diskusi sendiri tanpa moderator saya gitu loh. Besok aja kita lanjutkan, karena nggak enak sama Lovely dan tidak enak juga kita ditinggal gitu ya. Gak apa-apa ya kawan-kawan ya. Moderator diambil alih aja nanti. Iya, kalau memang moderatornya diambil alih aja. Ya. Nanti kita ambil alih. Ini paling nggak disepakati gitu, dulu beberapa. Ginilah, aku yang minta izin karena kan sudah jam 10. Aku udah 3 hari ini tidurnya jam-jam 12. Hari ini aku mau tidur cepat. Abang ini baru sebentar. Saya nanya ya, ini. Besok kita lanjutkan, kalian bertanya. Aku masuk lagi. Aku nggak. Oke, besok dilanjut lagi ya Bang. Ya, Rudi, kalian bertanya aja. Jam 8 ya. Bagaimana? Bisa diambil alih?
acaranya atau Ya, jam 8 kalian bertanya. Kami diakhiri dua saja? tetap masuk, Pak Alif dengan saya masuk, Nah. tetapi kami tidak berdiskusi